Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara edukasi bersama Amarket. Seperti biasa rekan trader, Amarket tak henti-henti memberikan edukasi buat rekan trader agar setidaknya ada pegangan yang dimiliki oleh rekan trader semuanya sebelum terjun dalam dunia trading. Kita tahu dunia trading ini dunia yang penuh dengan resiko. Salah mengambil keputusan, kita bablas. Oleh karena itu rekan trader, ada baiknya kita dilengkapi dengan ilmu supaya kita tidak kebablasan dalam trading. Oke rekan trader, pada kesempatan kali ini, tema dari edukasi kali ini, kita akan membahas tentang fungsi dan bagaimana cara trading dengan menggunakan salah satu indikator. Indikator tersebut adalah RSI. Bagaimanakah tips trading dengan indikator RSI? Ini akan menjadi tema dalam edukasi kita kali ini. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi rekan trader, kita bisa lihat langsung apa itu indikator RSI. Pada prinsipnya rekan trader, berbicara tentang indikator RSI ini sudah, saya pikir rekan trader udah tahu semuanya lah ya. Indikator RSI ini pada dasarnya rekan trader, kalau rekan trader lihat, indikator ini dibuat oleh Welles Wilder pada tahun 1978. Ya, jadi pada prinsipnya indikator ini bisa digunakan untuk trading dimanapun juga, baik saham, kripto dan lain-lain ya, forex ya dan lain-lain. Nah, secara tradisional rekan trader, indikator ini digunakan untuk menentukan waktu entry yang tepat dengan melihat overbought. Nah ini rekan trader lihat, nah ini overbought dan oversold-nya. Kalau rekan trader lihat indikator RSI ini, ya pada prinsipnya rekan trader bisa lihat dari 0 osilator ini ya, 0 sampai 100, dan biasanya bagian 30 dan 70 ya oversold di bawah, 30 turun ke bawah oversold, 70 naik ke atas overbought. Jadi seperti yang telah saya bilang sebelumnya bahwa tujuan ya secara tradisional digunakan RSI ini untuk menentukan waktu kapan entry yang tepat dengan melihat level overbought dan oversold-nya, serta mendeteksi kemungkinan pergantian arah tren dengan mengamati divergensi terhadap pergerakan harian. Nah, kalau rekan trader lihat di sini secara garis besar 30 0 sampai 30 oversold, 70 sampai 100 overbought. Jadi, kita bisa menentukan bagaimana mengambil posisi ya. Jenuh jual maupun jenuh beli. Di saat dia udah jenuh jual, dia udah masuk ke oversold, bagaimana dengan menggunakan indikator ini kita bisa menentukan kapan waktu yang pas untuk open posisi. Karena kalau dia udah sampai ke level 30 artinya siap-siap dia akan balik lagi. Atau kalau dia udah sampai ke level 70 dia akan kembali turun lagi. Tapi perlu diingat juga ada level tengahnya, ada level 50, level sentral ya. Nah ini harap diperhatikan. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tips ya trading dengan indikator RSI. Nah, untuk kali ini rekan trader, tips pertama yang ingin saya sampaikan adalah pada keadaan tren yang kuat ya, abaikan overbought dan oversold pada indikator RSI. Ini maksudnya rekan trader, kalau rekan trader lihat secara garis besar, nah, di sini sudah sangat jelas oversold di sini. Ya, ini mungkin saya lebih bagusnya saya gambar dulu. Nah, ini adalah daerah oversold ya, ini saya kasih contoh aja. Nah, ini adalah daerah overbought, jenuh jual dan jenuh beli ya rekan trader ya. Nah, rekan trader lihat, dibilang bahwa pada ya keadaan tren yang kuat abaikan overbought dan oversold. Nah ini sudah sangat jelas kita lihat di sini. Pada keadaan kali ini di pound sterling uncle saham dolar, di sini menunjukkan bahwa tren ini sangat kuat, bullish trend. Ya rekan trader ya, tren ini sangat kuat bullish trend. Dan kalau rekan trader lihat ya, atau di sini aja deh, XAU USD aja deh. Nah di sini prinsipnya sama aja. Ini
overbought, ini oversold. Nah, ini biar lebih jelas. Nah, rekan trader udah lihat di saat trennya kuat, abaikan oversold dan overbought. Pada kesempatan kali ini rekan trader bisa lihat bahwa tren yang terjadi adalah bullish, dan bullish ini sangat kuat ya. Bullish ini sangat kuat. Dan rekan trader bisa lihat bagaimana setelah dia udah sampai di overbought, pada prinsipnya logikanya itu kan dia akan selalu akan terjadi pembalikan arah ya, menurutnya seperti kayak gitu ya. Kalau udah sampai overbought, jenuh udah masuk ke zona jenuh beli, artinya overbought dia akan siap-siap balik arah. Tapi rekan trader harus lihat juga bahwa keadaan trennya ini masih sangat kuat. Oleh karena itu abaikan. Karena dia akan, kalaupun dia terjadi koreksi dikit di sini, misalnya terjadi koreksi dikit di sini, terjadi penurunan daerah sini ya, di sini, sudah tentu dia akan kembali naik lagi ya. Jadi sekali lagi dibilang abaikan ya. Rekan trader lihat di sini juga terjadi pelemahan. Dan kalau rekan trader lihat di sini ya, dia turun sini, tapi dia udah keluar dari zona overbought-nya di sini ya, menuju ke line tengah sini, tapi kemudian dia naik lagi ke atas. Nah, ini karena trennya masih kuat. Sekali lagi, karena trennya masih kuat. Jadi tips yang pertama, di saat trennya kuat, abaikan overbought dan oversold. Rekan trader ya. Di saat trennya kuat, baik itu bullish trend maupun bearish trend, abaikan overbought dan oversold. Karena kelanjutan masih ada dan akan terus. Oleh karena itu dalam proses seperti kayak gini sebenarnya harusnya rekan trader harus menambah lagi indikator momentum untuk mengetahui bagaimana ya kekuatan momentum yang akan terjadi pada pergerakan ini. Oleh karena itu kalau dalam menggunakan trading seperti kayak gini, alangkah baiknya bukan cuma satu indikator, tapi harus ada indikator pembanding supaya bisa membandingkan apakah dia masih terus kekuatan bullishnya masih kuat atau kekuatan bearishnya masih kuat. Dari situ kan kita menggunakan indikator, misalnya indikator momentum, untuk kita bisa mengetahui kekuatan yang terjadi pada tren ya. Nah, itu adalah trik yang pertama, tips yang pertama. Dan selanjutnya rekan trader, untuk tips yang kedua yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya adalah perhatikan level 50 pada indikator RSI. Nah, perhatikan level 50 pada indikator RSI. Nah, kita balik. Di sini rekan trader bisa lihat pada platform, misalnya pound sterling. Di tengah-tengah ini adalah ini oversold, overbought, ini level 50 ya. Nah, di sini rekan trader bisa lihat dengan jelas bahwa pada level 50 ini biasanya dibilang adalah central line. Jadi pada prinsipnya hampir semua indikator ya yang bertipe osilator, dia selalu mempunyai level tengah atau central line. Biasanya pada level 50 atau dibilang 50%. Nah, demikian pun juga pada RSI. Central line ini kadang-kadang diabaikan. Ya, ini menunjukkan momentum. Sebenarnya diabaikan, padahal sebenarnya ini menunjukkan momentum pergantian arah pergerakan harga sehingga terjadinya retracement atau bahkan dia bisa terjadi pergantian tren. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Nah, kenapa perhatikan arah ini? Karena gini rekan trader. Kalau rekan trader lihat, penggunaan dari level 50 ini sangat penting karena apabila dia terjadi penerusan, artinya kekuatan tren ini dia akan melanjutkan rekan trader, misalnya seperti ini ya. Dia menembus 50 menuju ke 70, artinya kekuatan ini buy masih sangat kuat dan dia akan terjadi, arahnya akan terjadi kelanjutan ya rekan trader ya. Ini sudah sangat jelas. Nah, di sini ya. Oke. Nah, contoh di sini ya. Artinya kekuatan buy ini akan lanjut. Bullish akan lanjut. Begitupun juga rekan trader bisa lihat pada posisi ini. Nah, sini ya. Di saat dia menembus level 50 ke bawah, artinya kekuatan untuk terjadi pelemahan ya dia sangat besar. Nah, ini rekan trader bisa lihat ya. Nah, oke.
seperti ini. Atau ini juga kalau rekan trader bisa lihat di sini. Nah, di sini ya. Ini mungkin saya hapus dulu. Sini. Di titik ini rekan trader. Di sini sudah bisa lihat dia menembus ya. Level tengah, senternya ini 50. Dan kalau rekan trader lihat di sini jadi penguatan di sini ya. Atau mungkin juga kalau rekan trader lihat di sini, nah di sini terjadi pelemahan di sini ya. Nah, itu adalah tren yang tips yang kedua adalah kita memperhatikan garis tengahnya. Contohnya atau di sini lagi. Nah, di sini rekan trader bisa lihat dia turun karena dia udah menembus level sini ya, dia udah menembus level sini. Jadi pada prinsipnya garis tengah center line di level 50 di saat dia terjadi penembusan itu artinya tren akan berlanjut. Dia dari atas ke bawah menembus level 50 artinya kemungkinan besar arah tren bearish sangat kuat, atau sebaliknya dari bawah ke atas artinya kelanjutan dari pergerakan ini masih bullish ya. Ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan yang selanjutnya rekan trader, tips yang ketiga adalah rekan trader penggunaan parameter dari indikator RSI perlu disesuaikan dengan time frame trading. Nah, iya ya. RSI harus disesuaikan dengan time frame trading. Kenapa rekan trader? Karena gini. Kalau rekan trader lihat ya, standar default dari RSI ini adalah 14 ya. Kenapa 14? Karena 14 ini biasanya lebih digunakan dan lebih cocok sesuai dengan apa kata si penemunya itu untuk time frame daily ya. Akan tetapi 14 ini sebenarnya dia tidak terlalu cocok ya untuk trading dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya kalau scalping kalau pakai 14 ya sulit lah karena kan dia terlambat. Oleh karena itu biasanya kalau trader harian dengan time frame 1 ke bawah biasanya menggunakan periode 9 ya, sedangkan scalper biasanya menggunakan periode 7 ya. Jadi logikanya gini rekan trader, semakin pendek time frame kita artinya kita harus menguklik periode dari RSI. Tadi sudah dibilang periode 14 atau biasanya periode 25 adalah penggunaan RSI itu di time frame yang lebih panjang, misalnya daily ya. Sedangkan apabila kita trading di bawah time frame 1 jam, biasanya menggunakan time frame 9, atau misalnya kalau lagi scalping menggunakan time frame 7. Kenapa? Periode 7 ya, bukan time frame tapi periode 7. Karena logikanya semakin cepat kita trading, waktu yang digunakan trading artinya kita harus menguklik ya periodenya. Kenapa? Karena kalau periodenya panjang sedangkan kita tradingnya pendek, itu terjadi keterlambatan, dia bacanya lambat. Jadi harus disetting lagi, harus direndahin lagi ininya, periodenya ya, supaya kita bisa tahu bahwa arahnya seperti kayak gimana. Walaupun sebenarnya ada kelemahannya juga dengan lebih mengecilkan time frame ya, mengecilkan periode, itu artinya kebanyakan akan terjadi sinyal-sinyal palsu yang kita dapat. Itu kelemahannya. Tapi prinsipnya kita bisa mengganti-ganti periodenya berdasarkan time frame yang kita gunakan. RSI standarnya 14 itu lebih ke daily ya, di atas time frame 1 jam. Tapi time frame 1 jam lebih turun ke bawah, kita harus merubah settingannya, periodenya bisa 9, atau scalper biasanya menggunakan RSI periode 7. Oke rekan trader, demikianlah rekan trader tips dan trik trading menggunakan indikator RSI. Yang pertama saya ulang lagi, apabila trennya tinggi, trennya kuat, lupakan overbought oversold. Yang kedua rekan trader, gunakan line centernya. Di situ kita bisa lihat penembusan dari arah pergerakan harga. Dan yang ketiga adalah kita harus melihat periode berdasarkan time frame.
Semakin cepat kita trading, semakin kecil periode yang kita gunakan di settingan RSI. Semakin panjang, semakin jauh kita trading ya, semakin lama kita trading, kita harus menyesuaikan periode dari indikator RSI. Oke rekan trader, demikianlah tema edukasi kita kali ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di edukasi berikutnya. Salam profit Indonesia.